Hadirin mohon ke kiri. Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Hadirin disilakan duduk kembali.
pengukuhan dan pelantikan Majelis Pembimbing Ranting dan pengurus kuartir ranting Gerakan Kecamatan Purwojati masa bakti 2021-2024. Pembacaan surat keputusan Ketua Kuartir Cabang Banyumas. Surat keputusan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banyumas nomor 033 tahun 2021 tentang pengesahan Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka Kuartir Ranting Purwojati masa bakti 2021-2024. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banyumas menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengesahkan Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka Kuartir Ranting Purwojati masa bakti 2021-2024 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, Majelis Pembimbing Ranting tersebut pada diktum pertama bertugas memberikan bimbingan dan bantuan moral, material, finansial maupun fasilitas kepada kuartir ranting guna tercapainya tujuan pendidikan Gerakan Pramuka. Ketiga, Majelis Pembimbing Ranting tersebut pada diktum pertama dalam menjalankan tugas dan fungsinya membuat laporan berkala dan tahunan tentang pembinaan dan bimbingan yang telah diberikan, disampaikan kepada Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka dengan tembusan kepada Ketua Kuartir Cabang Banyumas. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021. Ketua Kuartir Cabang Banyumas Dr. Andes Haji Ahmad Supartono MSI Cap ditandatangani. Lampiran surat keputusan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banyumas nomor 033 tahun 2021 tentang pengesahan Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka Kuartir Ranting Purwojati masa bakti 2021-2024. Nomor, nama, jabatan kedinasan atau instansi kedudukan dalam lampiran. 1. Dian Budiarto SSTP, Camat Purwojati, Ketua. 2. Pelda Sukardi, Kepala Koramil Purwojati, Wakil Ketua. 3. AKP Gunawan Widodo SH, Kepala Kepolisian Sektor Purwojati, Wakil Ketua. 4. Surtini SPD MPD, Koordinator Korwil Cam Dindik Purwojati, Wakil Ketua. 5. Dr. Suripto, Kepala Puskesmas Purwojati, Wakil Ketua. 6. Sakdulo SAG, Kepala KUA Purwojati, Wakil Ketua. 7. Waloyo Esos, Sekretaris Camat Purwojati, Ketua Harian. 8. Bambang Suharsono, Kepala Desa Gerduren, anggota. 9. Darso, Kepala Desa Karangtalun Kidul, anggota. 10. Kitam Sumardi, Kepala Desa Kaliurip, anggota. 11. Kusriyanto, Kepala Desa Karangtalun Lor, anggota. 12. Kasam Utomo, Kepala Desa Purwojati, anggota. 13. Mahudi, Kepala Desa Kelapa Sawit, anggota. 14. Suyoto ST, Kepala Desa Karangmangu, anggota. 15. Darmono, Kepala Desa Kaliputih, anggota. 16. Rohman, Kepala Desa Kaliwangi, anggota. 17. Ahmad Kariri SHG, Kepala Desa Kalitapen, anggota. Ketua Kuartir Cabang Banyumas Dr. Andes Haji Ahmad Supartono MSI Cap ditandatangani. Surat keputusan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banyumas nomor 034 tahun 2021 tentang pengesahan susunan pengurus Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Purwojati masa bakti 2021-2024. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banyumas menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, memberhentikan dengan hormat pengurus Kuartir Ranting Purwojati masa bakti 2015-2020 disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan atas pelaksanaan tugas, kewajiban, dan dharma baktinya dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan kemampuan di wilayah Kecamatan Purwojati. Kedua, mengesahkan susunan pengurus Kuartir Ranting Purwojati masa bakti 2021-2024 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. Ketiga,
Tugas pengurus Kuartir Ranting tersebut pada diktum kedua adalah memimpin dan mengendalikan organisasi gerakan pramuka di wilayah Kecamatan Purwojati untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan di luar sekolah, dengan didampingi dan diberi bimbingan organisatoris serta bantuan moral, material, finansial, dan fasilitas dari Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka. Keempat, pengurus Kuartir Ranting tersebut pada diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada musyawarah ranting serta memberikan laporan berkala dan tahunan kepada Camat Purwojati selaku Ketua Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka dan kepada Ketua Kuartir Cabang Banyumas. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pemodelan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021. Ketua Kuartir Cabang Banyumas Dr. Andes Haji Ahmad Supartono MSI Cap ditandatangani. Lampiran surat keputusan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banyumas nomor 034 tahun 2021 tentang pengesahan susunan pengurus Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Purwojati masa bakti 2021-2024. Nomor, jabatan, nama, keterangan. A. Pimpinan. 1. Ketua Sodikun Wahab SPDSD, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Genduren. 2. Wakil Ketua Bidang Binawasa Suyatno SPD. 3. Wakil Ketua Bidang Bina Muda Warsimto SPDSD. 4. Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Hukum Dr. Andes Bangun Handoyo SPD. 5. Wakil Ketua Keuangan Aset Sarana Prasarana dan Usaha Rois Sunanto SPD. 6. Wakil Ketua Bidang Humas dan Abdimas Wahyono SPD-SD. 7. Sekretaris 1 Galih Latiano SPDI. 8. Sekretaris 2 Ahbib SPD. 9. Bendahara 1 Megawati Purwaningrum SPD-SD. 10. Bendahara 2 Titik Rohayati SPD-SD. B. Bidang Pembinaan Anggota Dewasa Binawasa. Sekretaris Ahmad Rianto SPD. Andalan Ranting Urusan Binawasa Putra Aprisikan Anugrah SPD. Andalan Ranting Urusan Binawasa Putri Yayuk Trihartini SPD. Andalan Ranting Urusan Pendidikan dan Pelatihan Destiar Indra Permana SPD. Andalan Ranting Urusan Kerohanian Ikhya Kakimudin SPD. C. Bidang Pembinaan Anggota Muda Sekretaris Diding Wrasongko SPD. Andalan Ranting Urusan Siaga Putra Subur Widadi SPD. Andalan Ranting Urusan Siaga Putri Ernawati SPD SD. Andalan Ranting Urusan Penggalang Putra Karsun SPD. Andalan Ranting Urusan Penggalang Putri Astuti SPD. Andalan Ranting Urusan Penegak Putra Galang Setiaji SPD. Andalan Ranting Urusan Penegak Putri Elistiana SPD. Andalan Ranting Urusan Kesakaan Watin SPD. Urusan Saka Bayangkara Kirmanto. Urusan Saka Wirakartika Mugianto. Urusan Saka Baktusada Bagusworo. Urusan Saka Kencana Supriyati. D. Bidang Organisasi dan Hukum Sekretaris Israelinia Versidiar R SPD. Andalan Ranting Urusan Organisasi Nurhamada SPD-SD. Andalan Ranting Urusan Hukum Siti Ngumroh SPD. Andalan Ranting Urusan Penelitian dan Pengembangan Limbar Novastiar SPD. E. Bidang Keuangan Aset Sarana Prasarana dan Usaha Sekretaris Dwinur Isnaningsi SPD. Andalan Ranting Urusan Keuangan Nungki Nurjana SPD. Andalan Ranting Urusan Aset Sarana dan Prasarana Sularmo SPD. Andalan Ranting Urusan Usaha Noviana Nurvita Dewi SPD. F. Bidang Humas dan Abdimas Sekretaris Marina Eka Prasetya SPD. Andalan Ranting Urusan Humas Darwo SPD. Andalan Ranting Urusan Pengabdian Masyarakat Eka Setiawan AMA. Andalan Ranting Urusan Olahraga Dwi Antoni Gunawan SPD. Andalan Ranting Urusan Pramuka Peduli Mesti Anani SPD. G. Badan Pemeriksa Keuangan Ketua Murtiningsi SPD. Anggota Pak Ija SPD. Anggota Endah Puji Lestari SPD. H. Dewan Kehormatan Ketua Dr. Andes Dilam. Wakil Ketua Eko Parwono
Ulangi, Eko Parmono SPD, Sekretaris Mulyono SPD, Anggota Ayat Supandi SPD. I. Dewan Kerja Ranting, Ketua Rizky Aziz B, Wakil Ketua Naya Amelia Ramadanti, Ketua Kuartir Cabang Banyumas Dr. Andes Haji Ahmad Supartono MSI Cabri. Tangani. Pembacaan SK selesai. Mabiran dan pengurus kuaran yang akan dilantik menempatkan diri. Pembina upacara menempatkan diri. Bendera merah putih memasuki tempat upacara. Tanya jawab pelantikan. Saudara-saudara para pengamat studi ranting dan pengurus partai ranting dalam program Kecamatan Bojati dan Abi 2021. Sebelum saya mulai dengan pelantikan, saya sebagai wakil dari Partai Nasional Rekan Pramuka akan mengajukan beberapa pertanyaan dan menurut saudara jawab dengan baik. Pertanyaan pertama, apakah saudara siap dilantik? Kami siap. Pertanyaan kedua, apakah saudara menyetujui isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Rekan Pramuka? Kami menyetujui. Pertanyaan ketiga, apakah saudara bersedia mengucapkan janji Trisatya sebagai seorang pramuka? Kami bersedia. Pertanyaan keempat, kepada Mabiran, apakah saudara sanggup melakukan saudara sebagai Mabiran, yaitu mendampingi pengurus partai ranting dan memberikan bimbingan serta bantuan kepada partai ranting dengan sebaik-baiknya? Kami sanggup. Kepada pengurus kuaran, apakah saudara sanggup menentukan saudara sebagai pengurus partai ranting dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab? Kami sanggup. Baiklah, sebelumnya mari kita berdoa agar apa yang kita ucapkan dan ucapkan nanti yang turun dari kami ini dapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, mulai. Baik. Selanjutnya, saya persilakan saudara memegang tulisan merah putih dan letakkan di daerah sebelah kiri. Dan tidak kata-kata saya. Trisatya. Trisatya. Demi kehormatanku. Demi kehormatanku. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengamalkan Pancasila. Mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup. Menolong sesama hidup. Ikut serta membangun masyarakat. Ikut serta membangun masyarakat. Serta menepati jasa dharma. Serta menepati jasa dharma. Demikian, saya merestui dan melantik dengan resmi
saudara-saudara sebagai masih ranting dan pengurus parti ranting dan anggota parti ranting Purwojati masa bakti 2021-2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa berikan bimbingan dan petunjuk yang pada kita semua. Pembacaan naskah ikrar oleh Ketua Mabiran. Ikrar. Dan nama Tuhan Yang Maha Esa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan dengan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab atas kepentingan bangsa dan negara, dan pengurus keluarga ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Purwojati masa bakti 2021-2024 seperti tersebut dalam surat keputusan Wakil Cabang Banyumas nomor 33 dan 34 tahun 2021 menyatakan bahwa kami menyetujui isi anggaran dasar dan anggaran Gerakan Pramuka dan akan bersungguh-sungguh laksanakan tugas kewajiban kami sebagai majelis pemimpin ranting dan pengurus partai ranting sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengantarkan kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Purwojati, 16 Maret 2021. Ketua Mabiran Purwojati, Dian Budiarto, SSTP. Kata-kata pelantikan oleh pembina upacara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Selasa tanggal 16 Maret 2021, saya lantik kakak sebagai Mabiran dan pengurus partai ranting Kecamatan Purwojati masa bakti 2021-2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa berikan bimbingan dan lindungannya pada kita semua. Bendera merah putih meninggalkan tempat pelantikan. Penandatanganan naskah ikrar dan naskah pelantikan. Pertama, Ketua Kuaran yang dilantik. Kedua, Ketua Mabiran yang dilantik. Ketiga, Ketua Kuarcap Banyumas. Penyematan tanda jabatan Mabiran dan andalan ranting oleh pembina upacara. Pembina upacara, Mabiran, dan pengurus kuaran yang telah dilantik kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali.
Sambutan yang pertama oleh Ketua Kuarti Ranting Purwojati kepada Kak Sodikun Wahab SPD SD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Yang terhormat Kak Warjab Banyumas beserta tim. Yang saya hormati Pak Mabiran beserta anggota. Yang saya hormati segenap pengurus Kuaran. Yang saya hormati para Mabisa. Yang saya hormati para Mabigus dan seluruh anggota Gerakan Pramuka Kuaran Purwojati. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Yang berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Warjab yang telah rawuh di Kuaran Purwojati. Mudah-mudahan menjadikan kebaikan bagi Bapak sekalian. Kemudian kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Barangkali kami kurang penyambutan, kurang bubuh, lungguh, apalagi subuh. Mohon maaf atas hal tersebut. Kemudian kami berterima kasih kepada teman-teman pengurus dan seluruh jajaran Kuaran Purwojati yang telah menyiapkan acara ini sebaik mungkin. Kami optimal dalam melaksanakan persiapan tersebut, namun saya merasa dan saya merasakan bahwa ini banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Kemudian kepada Kak Mabiran beserta anggota, mohon dukungan, bimbingan, dan bantuan kami dalam melaksanakan tugas agar Warcap Purwojati ke depan lebih baik dari sekarang atau minimal sama dengan yang kemarin. Beberapa kesulitan yang kami rasakan bahwasanya kami banyak kurang pengetahuan dan banyak keterbatasan dalam hal kami melangkah. Oleh karena itu mohon dukungan, bimbingan, dan bantuan dari Kak Warjab untuk kemajuan Purwojati. Yang ke depan yang berikutnya adalah marilah kita bahu-membahu dalam memajukan Kuaran Purwojati. Kepandaian, keterampilan kakak-kakak semuanya kita dukung dengan kerjasama, karena tanpa kerjasama tidak akan sampai pada tujuan yang kita harapkan. Kerjasama sangat pokok, kita saling melengkapi, saling asah, asih, dan asuh dalam kita bekerja, karena ini merupakan kerja tim Warcap untuk kemajuan, yang kemajuan itu untuk masyarakat Purwojati, untuk anak didik kita. Oleh karena itu, dengan segala kekurangan kami, mohon untuk dibimbing, dibantu, dan terima kasih untuk hari ini merupakan hari yang permulaan yang baik bagi kita semuanya. Kedepannya marilah kita jalin silaturahmi kerjasama untuk kemajuan Purwojati. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua oleh
oleh Ketua Mabiran Purwojati kepada Kak Dian Budiarto SSTP. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Yang terhormat Ketua Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Ketua Gerakan Pramuka Kuartir Ranting Purwojati beserta jajaran pengurusnya, yang kami hormati para anggota Mabiran Gerakan Pramuka Kecamatan Purwojati, serta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan dapat hadir dalam rangka pelantikan pengurus Kuartir Ranting Purwojati masa bakti 2021-2024. Mengawali sambutan ini, saya ucapkan selamat datang di Kecamatan Purwojati kepada Kak Warjab Kabupaten Banyumas beserta jajarannya. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami bahwa Bapak berkenan hadir di Kecamatan Purwojati dalam rangka pelantikan pengurus Gerakan Pramuka Kuartir Ranting Purwojati masa bakti 2021-2024. Selanjutnya, saya atas nama pribadi dan pemerintah Kecamatan Purwojati mengucapkan selamat atas dilantiknya Ketua dan Pengurus Gerakan Pramuka Kuaran Purwojati masa bakti 2021-2024. Mudah-mudahan dengan kepengurusan yang baru ini, Gerakan Pramuka di Kecamatan Purwojati lebih meningkat lagi, lebih baik lagi, dapat mengisi pembangunan nasional. Hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, Gerakan Pramuka adalah organisasi gerakan kepanduan di tanah air yang lahir pada tanggal 14 Agustus 1961. Gerakan Pramuka merupakan perubahan nama dan gabungan dari organisasi kepanduan yang telah berdiri sejak zaman kolonial. Gerakan Pramuka adalah wadah untuk mendidik dan membina generasi muda agar mereka menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kepribadian yang tangguh, terampil, dan berpengetahuan, sehat dan kuat jasmani, serta rukun, dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi. Dalam pokok-pokok pengorganisasian Gerakan Pramuka telah disebutkan betapa pentingnya fungsi dan peran sebagai pengurus, kemampuan gudeg atau kuartir untuk berkembang dan meningkatkan mutu kepramukaan tidak lepas dari peran aktif para pengurus di tingkatannya masing-masing. Hadirin yang berbahagia, dengan dilantiknya kepengurusan yang baru ini, saya berharap untuk selalu merespon positif dan berpartisipasi aktif terhadap seluruh program dan kegiatan pramuka di Kecamatan Purwojati, sekaligus menyempurnakan serta meningkatkan pendayagunaan potensi kuartir ranting, yaitu sumber daya manusia, pendidikan, sistem pembinaan, dan manajemen organisasi, sehingga Gerakan Pramuka semakin mendapat perhatian dari generasi muda, karena secara nyata mampu mencetak kaum muda cinta tanah air, berpendidikan, berwatak, dan karakter, dan berbudi pekerti luhur, serta mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pembina, pelatih, dan andalan, serta seluruh jajaran Gerakan Pramuka yang telah bekerja keras, melatih, dan mengembangkan Gerakan Pramuka. Semoga pengabdian, keikhlasan, dan kerja keras saudara-saudara menjadi amal saleh dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Jalan-jalan ke Amerika, habis hujan jalannya basah. Kita adalah anggota Pramuka, pantang menyerah dan pantang susah. Gitar dipetik, tangan dibuka, menyanyi merdu gadis dara. Tulus mengabdi dengan Pramuka sebagai bukti abdi negara. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
senantiasa memberi bimbingan kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga oleh Ketua Kuartir Cabang Banyumas, yang terhormat Kakak Dr. Andes Haji Ahmad Supartono MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang kami hormati, Kak Mabiran, Pak Camat, Bista Anggota Mabiran Purwojati, Ketua Kuartir Ranting terlantik dan baru terpilih ketika musrah beberapa waktu yang lalu, serta seluruh andalan Kuartir Ranting, dan seluruh partisipan yang ikut di Google Meet yang di balai desa, sekolah atau madrasah yang saya banggakan. Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Yang sehat apanya Pak Rito? Jasmani sehat, orang bisa merasakan hari ini saya betul-betul sehat. Saya agak kurang sehat, mantan puyeng, mantan pengel, diri bisa merasakan. Kalaupun mungkin mantan pengel, tapi kemudian ngomongnya sehat, ya berarti membohongi diri sendiri. Tetapi yang kedua, apakah saudara waras? Yang berhak menjawab waras apa tidak, siapa? Yang menjawab pada orang lain. Kalau panjangan ngaku waras, tapi orang lain mengatakan tidak waras, kata orang umum, orang mumpung. Orang waras berarti orang lain yang menilai. Mudah-mudahan kita sehat atau waras. Kalau Pak Rito tadi mengatakan sehat duitnya berarti sehat ekonomi ya. Cuma sehat Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak? Apa indikator sehat ekonomi ini? Pendapatan pengeluaran gede nih. Kalau sehat ekonominya mesti akeh pendapatannya daripada pengeluarannya. Sehingga kadang jadi penyakit itu kadang kekarepane nglewihi kemampuane, ya. Masa daripada tiang ini koordinatornya. Kalau apa yang kita dapatkan dari Allah itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia akan cukup. Tetapi kalau untuk memenuhi gaya hidupnya, pasti kurang. Itu yang menjadikan ekonomi kita sehat atau tidak. Karena ekonomi sehat jadi waras, ekonomi sehat bisa jadi orang waras. Akhirnya orang stres karena orang bisa ngatur ekonominya. Kekarepannya gede. Dia duit sedikit, tapi bangun rumah sih magong-magong. Ya rampung stres sesuai. Paling belakang orang karuan, ya orang merampung stres. Sehat ekonominya. Sehat sosialnya, nah sekarang di era pandemi ini. Banyak sehat sosialnya Bu, kakak sekalian. Apa indikator sehat sosialnya? Eling maring sedulur, eling maring warga masyarakat, eling aja batir, eling maring wong liya. Bagaimana cara ngelingkan di era pandemi ini dengan protokol kesehatan? Itu salah satu upaya ngelingaken eman maring wong liya, ayo pada nganggo masker. Pada jaga jarak. Ingatkan watawasobil haq, watawasobil sabr. Itu sih eman maring wong liya. Bukan berarti kalau panjenengan saya meninggal Covid pada orang bentak sia ya. Benar apa enggak itu? Ya setidaknya dikabari pasti kita doakan ya. Spirabotis kita doakan almarhum almarhumah. Kemudian kalau sempat hari itu dengan jaga jarak. Kalau tidak sempat mungkin setelah beberapa hari baru silaturahmilah pada keluarga yang berduka. Tetap ada kesalahan sosial. Bahkan itu bisa dikatakan itu buah berpramuka. Buah berpramuka adalah kesalahan sosial. Jadi pramuka bukan untuk kita, pramuka untuk orang lain. Maka ketika pramuka itu berbuah, itulah kebanggaan kita bersama. Pramuka diakui, pramuka diterima, bahkan pramuka dibutuhkan oleh masyarakat. Di tengah-tengah orang pandemi, pramuka ada kegiatannya.
Di tengah-tengah masyarakat sedang duka, bencana, musibah, pramuka ada di sana. Warga masyarakat sedang senang, arus mudik, arus balik, semua gembira, pramuka juga membantu ketertiban di sana. Jadi pramuka mestinya harus ada di mana-mana dan tidak ada batasnya. Pramuka membantu saudara kita yang di Sulawesi, pramuka kita bantu yang di NTT, tidak ada batasnya. Dengan tubuh manusia kita hidup juga dengan pada yang membutuhkan. Pramuka tidak ada batasnya dalam mengabdi dan berbakti dimanapun dan untuk siapapun silakan. Inilah yang kita ingin wujudkan pramuka yang betul-betul punya kesalehan sosial. Yang terakhir saya ingin patuh dengan sehat adalah sehat spiritualnya. Kita harus kelingan karo sing gawe urip. Mengapa kepriwe sih kita itu diciptakan oleh Allah? Itu harus sehat spiritualnya. Kelingan karo siapa sing gawe, siapa nyipta, siapa yang memberi kenikmatan kepada kita sekalian. Itu harus kita senantiasa sehat spiritualnya. Maka tadi yang panjenengan ucapkan dengan hikmat adalah Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji dengan sungguh-sungguh. Kalau panjenengan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pramuka dipertegas lagi. Saya akan berjanji dengan sungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi pramuka itu kabeh sregep ngibadah. Wis syahadat, kemudian tadi berpramuka Trisatya, semua pramuka harus rajin beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Jadi monggo kita semua yang sudah berpramuka harus betul-betul istiqomah dalam mengabdi kepada Tuhan. Karena kita adalah abdillah, abdi Tuhan. Dengan pramuka, jangan sampai dengan pramuka justru malah menjauh. Pramuka untuk mendekatkan kita dengan Yang Maha Pencipta. Maka kesalahan sosial dan juga tadi spiritualnya harus nanti kita bangun supaya anak didik kita itu yang sehat spiritualnya. Itu saya awal matur sekalian terkait dengan kondisi kita sehat di COVID ini. Pramuka tidak berhenti, pramuka punya scouting skill. Apa yang dilakukan di pandemi ini, pramuka tidak boleh diam, pramuka tidak boleh tidur. Sekalipun ada beberapa kebijakan selama pandemi kemarin 2020 dan sampai dengan mungkin semester 1 2021 ini tidak ada pungutan iuran anggota. Tidak ada pungutan anggota, maupun anggota muda maupun anggota dewasa. Karena dalam ADRT salah satu sumber keuangan adalah iuran anggota. Anggota ada dua, bina muda adalah dari siaga sampai dengan penggalang, penegakan Padeka, kemudian yang dewasa, kita-kita ini. Jadi iurannya tidak hanya bagi siswa tok, kita itu kan mengiur, menginfak. Ya. Kita juga harus menginfak. Semua bahasa ADRT bukan infak, tapi pakai bahasa iuran. Tapi kalau kita yakini bahwa berpramuka adalah berinfak, insya Allah infak itu menjadi ladang pahala bagi kita sekalian. Maka mari, kalau kemarin kita tidak memungut dan memang tidak mengimpun karena memang era COVID, mudah-mudahan segera berlalu dan tahun ajaran baru nanti 2021-2022 kita awali kembali iuran anggota baik bina muda maupun bina dewasa termasuk kita iurannya. Seikhlasnya namanya infak, ya, namanya sedekah untuk kegiatan ke pramuka. Itu kebijakan di era COVID ini. Kemudian sekalian, terkait dengan struktur organisasi, saya ingin tegaskan pada kalian bahwa SMA, SMK, edukasi administrasi kepegawaian yang itu ikutnya provinsi. Tetapi untuk kepramukaannya tunduknya pada ADART pramuka. Jadi yang melantik Kamabigus, SD, SMI, SMP, MTS, SMA, MK, SMK, negeri swasta itu adalah Kakwaran. SK-nya Kakwaran. Maka coba nanti Kang Kakwaran yang baru mengentarisir. Kamabigus yang sudah di SK-kan mana, yang belum mana.
dibuat SK-nya. Kalau perlu dilantik bareng-bareng, kalau enggak ya masing-masing sekolah dilantik Kamabigus dengan SK Kakuaran. Dengan demikian, maka tanggung jawab kepramukaan, walaupun mereka SMA, SMK, negeri swasta, itu ada di bawah koordinasi Kakuaran setempat, yang ini Purwojati. Termasuk iuran anggota, kegiatan-kegiatannya semuanya ke Kakuaran Purwojati. Itu yang barangkali PR yang pertama nanti harus diinventaris dulu. Maka ketika perpindahan kepala sekolah pun jadi pekerjaannya Kakuaran. Nanti kalau ada pindah SD ini, kepala sekolah pindah ini, harus SK-nya baru. Dibuat SK Kamabigus SD mana, Kamabigus SMA mana. Nanti SK-nya baru lagi. Karena itu adalah lokusnya. Bukan jabatan kepala sekolah, tapi di mananya. Sehingga nanti Kakuaran banyak pekerjaan ketika sering pergantian kepala sekolah. Ya, tapi itulah menjadi tugasnya Kakuaran, memang seperti itu. Perpindahan kepala sekolah ya SK baru Kakuaran. SK-nya diterbit lagi, dilantik lagi, dikumpulkan dengan tentunya ya sederhana dengan 4 papan masing-masing sekolah atau madrasah. Kalau boleh digabung bersama-sama, nanti ada organisasi dia tempatkan di satu sekolah atau madrasah. Dari struktur organisasi sudah jelas. Yang kedua yang saya ingin matur adalah bahwa kita berpramuka ini jangan merasa sebagai beban. Ketika dari ini baik kampus Mas punya tanggung jawab bagaimana warga masyarakat ini terlayani kesehatannya di Purwojati. Bagaimana warga masyarakat Purwojati ini sehat semuanya. Tanggung jawab didiknya jadi kampus Mas. Kalau sendiri saya kira tidak akan mampu, maka kerjasama dengan stakeholder yang lain. Dengan yang lain, dan termasuk adalah bagaimana menggalang usia pendidikan Pandeka menjadi Saka Bakti Wisata. Jadi Pak Brito punya kepentingan membentuk Saka Bakti Wisata dan penggiatannya mereka menjadi edukator, menjadi motivator masyarakat. Kumpulkan, dibina oleh kepala puskesmasnya, kemudian mereka menjadi kelompok-kelompok tugas dalam hal apa demam berdarah atau dalam COVID atau apa, dan digunakan mereka. Mereka senang berlatih. Semuanya yang Saka rencana, bagaimana menjadi warga yang Sakina berencana. Iya, Saka dibentuk. Saka Bina Kartika dibentuk. Saka Bayangkara dibentuk. Dalam rangka supaya mereka itu mengenal. Kita daya gunakan bukan kita peralat mereka, tetapi juga mereka belajar bagaimana mereka dengan sistem keamanan, wawasan kebangsaan. Dengan ada Saka itu mereka menjadi kesempatan untuk bisa sedikit mengenal tentang ketentaraan, kepolisian, kesehatan, dan keluarga berencana, tentang pertanian dan semuanya. Jika harapan kita generasi muda sini tidak ada yang tidak tergarap. Generasi muda tidak lihat sekolah atau madrasahnya negeri atau swasta, UNU Muhammadiyah dirangkul oleh kita semua. Karena pramuka adalah menjadi alat nomor 1, sama mereka bilang tadi, menjadi kepanduan. Tidak melihat latar belakang status sosialnya, tidak melihat organisasinya. Kalau udah Saka ya Saka, orang dalam sekolah madrasah, sekolah kena negeri kena swasta, enggak masalah. Saka jadi satu, Saka luar biasa, menjadi ajang pemersatu bagi warga masyarakat di Purwojati. Itu yang harus kita garap, obsesi kita bersama. Jika pramuka ini menjadi banyak kader-kader yang bisa kita ajak, kita berdayakan bagi mereka sekalian. Maka dengan bahasa yang saya kadang-kadang ulang-ulang, kalau sekalian sudah menjadi pramuka, PR kita adalah mempramukakan yang belum pramuka. Mempramukakan yang belum pramuka. Pramuka tidak menjadi tanggung jawab kita. Sebagian besar pengurusnya adalah para guru-guru. Karena pramuka tanggung jawabnya dia tidak. Tanggung jawabnya kita bersama. Maka ajalah tokoh masyarakat kita pramukakan.
tokoh ekonomi kita pramukakan, kalau perlu tokoh politik kita pramukakan. Berpartai silakan, tapi kita pramuka menjadi pelebur. Tidak melihat partai-partainya, tidak melihat ormasnya, pramuka, ayo kita rangkulan bareng. Bagaimana kita memberikan kesempatan pada anak-anak kita untuk berlatih belajar pramuka? Di suatu saat, dimadani oleh Pak Camat, Kepala Desa, suatu saat kita kalau dari pandemi, kemah bersama-sama, bersami. Dan jadi sangat mungkin, Pak sama turu, bareng aku kabeh, kegiatan yang bersama-sama di Batam masyarakat itu luar biasa. Mereka tidak melihat gedung yang magrong atau mungkin gubuk yang reot, tapi ketika di lapangan semuanya sama. Tidur di tenda, kamar mandi antri, luar biasa itu pembelajaran yang luar biasa, bisa merasakan. Kalau perlu live in itu sih biasa. Besok di rumah tapi tukang beres. Jadi pertama dari mulai esok bagaimana ngurus kompor sampai dengan lalu bisa. Yakin. Jadi kalau mungkin di petani, peternak, ya lagi betul. Jadi merasakan bagaimana dari pagi sampai pagi harinya bisa merasakan bagaimana ngarit, bagaimana cara merawat ternaknya. Ikuti mereka, itu luar biasa sekali. Jadi pramuka itu menjadikan masyarakat menjadi dekat dan kita memberikan suatu pembelajaran tanpa ada suatu ketakuan, tanpa suatu ketakuan. Praktis itu luar biasa. Manfaatnya ketika kita mau berinteraksi dengan masyarakat di wilayah itu tadi. Pasti betul, Pak Camat, ingat seminggu mulai uang beres. Itu jadi berita yang luar biasa. Nanti di Parito mengakuan apa sih uang mereka gede. Nanti kita bagi dan ramil mungkin tidurnya di tukang kebun tukang apa di bagian di sini. Yang ini masing-masing luar biasa. Kita cerita luar biasa kehidupan mereka dengan kesabarannya, dengan luar biasanya, makan dengan ala kadarnya. Luar biasa. Hal itu dengan pramuka kita berhasil misi mempramukakan mereka. Pramuka jiwanya hemat, cermat dan bersahaja. Bagaimana itu tidak hanya menjadi dasar dharma, tapi kita tahu betul. Kemarin menabung, menabung, pramuka dia yang menabung. Hemat jadi lebih hemat, cermat perlindungannya makan. Bersahaja orang sederhana, luar biasa. Itu semua diamalkan dalam kehidupan seharian. Kalau itu betul, tidak melihat apa-apa, kalau Purwojati itu bisa melaksanakan itu, bisa betul-betul pramuka di Purwojati mendarah daging. Masyarakatnya bukan hanya anak-anak yang berpramuka, semua juga kali waktu itu kita bisa boleh. Warga masyarakat Purwojati, nah dia pinggir pantai Bayung. Ya kita panggil ke pantai, kita bantuan dan terambil pakai angmor, angkatan darat, batalion ke pinggir pantai, kemah bareng-bareng luar biasa. Tokoh mata, tokoh ekonomi, tokoh agama, semuanya kumpul jadi satu, kemah bareng-bareng, karena gerakan kegiatan bareng-bareng itu luar biasa. Rasa berbeda menjadi hilang atau minimal berkurang kebersamaannya, itu luar biasa. Itulah yang potensi kita semua, bagaimana agar pramuka itu bukan seluruh kelompok, apalagi yang kata kita, pramuka itu masih dibanding sebelah mata lewat sebagian masyarakat. Pramuka jadi apa sih? Pokoknya itu orang menunjukkan nyanyi kelompok. Itu harus kita jelaskan. Pramuka itu tidak hanya itu sebagian kecil metode dan cara, tapi kita bangun adalah soft skill-nya. Pramuka dibangun dalam wataknya, karakter dan kepribadiannya, dan keterampilannya, soft skill. Pramuka dilatih punya keterampilan, attitude, sikap, perilaku, etika itu dilatih oleh pramuka. Sehingga kalau itu betul-betul bisa diwujudkan oleh kita semua, di lapangan namanya Pramuka Garuda, itu orang tua sudah betul-betul anak-anak pada para pembinanya. Waran yang baru di Purwojati dan para pembina sekarang beda. Anakku bareng dari pramuka Sikina Mas Segep. Dia punya tanah kecamatan usul, tanah kecamatan umum, film
nyirami tanduran, rajin ibadah, bantu adik-adiknya, dalamnya terikat, tandanya ada di sini. Jadi orang tua merasakan betul buahnya. Paling terempel di baju pramuka itu, masyarakat bisa merasakan luar biasa. Dibuktikan di masyarakat. Nah itu yang menjadi misi kita bersama. Bagaimana menggarudakan seluruh anak didik kita. Mari kita coba kelas sekalian. Apa yang pramuka Garuda? Mungkin suatu saat kelas sekalian undang dari narasumber di teman kami, mungkin dari Binanusa atau dari kursi WhatsApp. Apa itu Garuda? Apakah itu hanya Garuda bagi anak didik kita? Apakah anggota WhatsApp bisa jadi pramuka Garuda? Jadi opsi kita bersama. Apalagi kalau hal-hal yang seperti itu menjadi keinginan kita bersama. Jadi sumber pembiayaan kita tidak hanya dari urusan anggota, tapi dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh ekonomi. Aku murna. Pramuka luar biasa. Kalau itu bisa berjalan, ya pramuka betul-betul diterima, diakui, bahkan dibutuhkan oleh masyarakat. Sekarang itu beberapa hal kami sampaikan, mungkin nanti sebentar, mungkin 1-2 putaran, ada interaktif di antara kita, barangkali ada hal yang persoalan-persoalan bisa kita diskusi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Sambil duduk yang agak santai, barangkali sambil nunjuk, monggo. 1-2 putaran sekalian yang mau menghentikan, silahkan, mungkin ada persoalan-persoalan yang bisa kita angkat jadi topik bahasan pada siang hari ini. Ada pertanyaan atau tentang kepramukaan, kami dari SMK Pak. Jadi persis apa yang disampaikan tadi oleh kakak, bahwa secara hierarki atau apa itu ikutnya adalah provinsi. Nah, kemudian secara gerakan pramuka tadi disampaikan ikutnya adalah kewaran yang ada di tempat. Kemarin persoalan di kewaran sini itu adalah ketika akan iuran tadi itu, di SMK itu terkendala pada aturan bahwa dilarang memungut apapun, sehingga kami SMK selama ini tercatat oleh kewaran itu hutangnya 11 juta. Iya, ini karena kami ketakutan untuk melanggar adanya itu. Untuk itu mohon petunjuk solusi, baiknya dengan bahasa apa supaya kami bisa mengambil lagi iuran yang ada pada SMK, terutama pada siswa dan anggota pramuka yang ada di sana. Terima kasih. Mohon untuk pencerahan. Oke, maturun, ada yang tiga. Ini pakai bednya pakai. Iya. Bayangkara. Ini Bayangkara. Saya Bayangkara. Iya, maturun sekalian. Jadi kita semua, baik yang ada di sekolah madrasah di balai desa yang Google Meet, ketika kita berbicara tentang iuran, kemudian berbicara tentang pungutan, itu lihat dasarnya, ya. Lihat dasar hukumnya. Kalau sekolah sekarang gratis, ya. Sekolah itu gratis, semua ditanggung pemerintah, kesehatan oleh BPJS, kapita juga gratis, tidak pendaftaran pun tidak ada, semuanya gratis. Tetapi untuk pramuka dasarnya ADRT adalah ada iuran anggota, bahasa agamanya infak. Jadi kepala sekolah itu punya 3 tanggung jawab sebagai kepala sekolah atau kepala madrasah, sebagai manajer pos, dan sebagai kamabigus. Ya, jadi kepala sekolah atau madrasah
Jadi punya 3 otoritas, manajer BOS dan juga Kamabikus. Nah, ketika menjadi kepala sekolah tidak boleh memungut sepeser pun rupiah pun dari siapapun, ya, sebagai kepala sekolah. Sebagai manajer BOS pun tidak boleh, karena semuanya sudah ada jumlah tulisnya. Tapi ketika menjadi Kamabikus, tunduknya pada ADART. Jadi bukunya tersendiri, ada stempelnya sendiri, ada bendarnya tersendiri. Kamabikus. Kalau udah Kamabikus, ada dasarnya. Saya kira apalagi dengan bahasa agama tadi, iuran garis miring infak itu mungkin orang infak orang sewu lah, aku 2003 ya infak pramuka lah. Ya. Tapi supaya ada standarisasi itu ditentukan besarannya. Tapi kalau namanya iuran atau infak, lebih pun kalau itu memang dengan, makanya tadi merangkul tokoh agama supaya iurannya tes, wong tua itu paham tentang infak dan iuran, si ngomong kiai atau ustadzah, nanti wong tua pramuka tahu ikhlas banget dong, kiai ini kan dikaya kali kok. Jadi pramuka bisa minta tolong kiai untuk bercerita tentang bagaimana sebagai Kamabikus memungut iuran atau garis miring infak atau sedekah bagi pramuka bahasa agama. Yang masyarakat nanti orang tuanya bisa menjadi lebih legowo mendukung pramukanya. Lebih-lebih agar kemudian, wah pramuka zaman sini, anakku betul-betul beda banget tuh. Bisa mandiri, percaya diri, semuanya menjadi dalam bergaul, wawasannya luas, sing daftar pegawaian nanti dia pramuka jadi temagang, kamang payune, nah sekolah ya jadi berprestasi. Orang tua bangga, ini murah temen, jayuran kursewu, tapi anakku jadi apik temen, berkat pramuka, luar biasa. Itulah barangkali 3 stempel yang dimiliki, 3 bendahara, dan 3 buku yang berbeda-beda, supaya pertanggungjawaban jadi lebih jelas kembali. Kebijakan di Purwojati saya nggak hafal, iuran anggota dipungut 1 tahun 12 bulan. Yang disetorkan wajah banyak sekali, berarti sebulan. Yang 11 bulan kemarin, ada ingat? Proporsional untuk Kamabikus dan Kuaran? Nggak ada ingat? Beda-beda antar Kuaran. Kalau Kuaran lagi butuh bangunan, ada yang 11 itu dibagi 5, 6. Ada yang 3, 8. Kalau panjenengan disepakati, kegiatannya dikonsentrasikan di Gus depan. Berarti ya bisa 8 bulan di Gus depan, yang 3 di setoran pada Kuaran. Itu bicara Kuaran masing-masing. Jadi mau disepakati nanti umur yang baru ini, 12 bulan ditarik sekalian, siswa baru tahun ajaran ini, baik yang baru daftar maupun yang naik kelas, 1 bulan rata-rata 1.000, berarti 12.000, panjenengan yang di Kamabikus berapa, yang di Kuaran berapa, disepakati di Kuaran ini dengan para Kamabikus dikumpulkan, demokratis, berapa persen yang di Kuaran, berapa yang di Gus depan. Ya, transparan, pembukanya pun transparan. Ya, pembukanya nanti hasil siswa baru tahun ajaran 2021-2022, target siswa baru sekian, setoran sekian, siswa baru sekian, skor sekian. Kan dari Kuaran bisa tahu target karena memang dari jumlah siswanya. Lewat Korwil bisa tahu SD ini oleh siswa berapa, ini siswa berapa, menjadi target pendapatan iuran anggotanya. Ini transparan iuran, enggak. Jadi betul-betul ya demokratis dan transparan untuk pembukaannya, pasti akan ada percaya dari publik. Jadi ingatan, mungkin ada yang mau indikasi lagi? Nah, Sakawira Bayangkara. Nah, dalam biasanya kalau ada lomba-lomba tertentu tingkat kabupaten, Pak, itu kami dimintain dari sekolah, kadang-kadang itu kebingungan, Pak. Itu dari tingkat SMP itu belum masuk Sakawira Kartika, tapi kalau dari SMK dan SMA sudah masuk Sakawira Kartika, di mana itu sampaikan Bapak tadi sampai ke Pancasila, karena Pancasila itu lambang adat negara saya, dan pramuka itu merupakan bagian dari TNI, karena TNI labelnya itu Yuda Wastu Pramuka, Pak. Ya, jadi bedanya di sini mengartikan gugus depan saya bergerak paling depan, Pak, ini ya.
Jadi di mana-mana ada seperti tentara. Karena itu bagian dari istilahnya program kami tentang pembinaan itu ya, pendahuluan bela negara yang di sekolah berwujudkan tentang pramuka. Nah di sini ada lomba-lomba itu yang ada itu apa soal-soalnya itu yang menyangkut salah satu navigasi darat Pak Gitu ya. Itu saya pernah di Karangluas itu. Nah di navigasi darat itu kami tidak punya ya Pak di Koramil mungkin di Polsek pun tidak ada. Jadi membina ini yang meminta dari sekolah kita hanya bingung gitu loh Pak, karena peta tidak ada, kompas tidak ada. Karena kalau menyangkut tentang itu istilahnya kalau jarang sekarang itu Google Map Pak ya, Google Map pada zaman dulu belum ada Google Map itu umpama tingginya Gunung Slamet itu berapa dari sini bisa diukur karena adanya istilah ilmu sudut tanjakan dan mencari selisih ketinggian. Nah mungkin kalau yang dari Kuarta Porojati tidak ada, mungkin kalau dari komando yang lebih atas sana punya alatnya Pak, mungkin bisa diperbantukan di sini sehingga untuk memajukan yang khususnya di sini hanya satu SMK ya Pak di sini. Nah kami punya satu mereka tuh bingung Pak gitu. Nah kalau memang itu ada mungkin ada peta, ada kompas yang tapi untuk bukan militer Pak ya, bukan untuk militer tapi untuk pramuka. Kami mohon dukungannya untuk melatih adik-adik kami Pak. Demikian matur nuwun Pak. Oke, betul sekali ini ya, Uda Kartika. Sudah terbentuk Ibu Rojati sekali Uda Kartika? Alhamdulillah. Itu menjadi orang-orang dari penegak kepadega usia SMA, SMK, negeri swasta itu dirangkum menjadi saka mungkin minatnya berbeda-beda ya. Karena kalau bisa kita mau versi di SMK itu diberikan formulir, suruh milih ada saka berapa yang ada di Purwodadi ini 4. Nah kalau bisa mereka wajib milih pilihan 1, pilihan 2 itu menjadi potensi. Kalau jumlah siswanya berapa, yang Wira Kartika berapa, salah bakti wisata rencana berapa, nanti bisa dipetakan, oh yang minat sekian, yang minat sekian. Itu menjadi potensi untuk kita harap. Nah kalau udah berbicara potensi seperti itu, angkanya sudah jelas, bagaimana kita nggarapnya? Tadi, kita inventarisasi sumber daya yang ada. Ya kalau dari wawasannya jelas, ya. Kalau dikpi errornya ya mungkin bisa ya, dikpi error, pendidikan orangan, bagaimana berpikir cepat, berpikir cepat mungkin bisa dilatih di Sakawida Kartika. Kalau dari Bayangkara mungkin dahuranya disampaikan, kemudian kamtiknya jadi disampaikan, jadi mereka tahu hal ihwal walaupun sedikit tentang ketentaraan. Kalau perlu ada pengenalan senjata, oh Pak Melisa seneng lah. Ngerti bagaimana bedanya pistol dan revolver, bagaimana laras panjang jenisnya apa saja. Mereka melihat aja udah seneng banget. Suatu saat Wira Kartika Purwodadi bawalah izin ke batalion. Surya Kencana di sana izin, kalau perlu sehari 2 hari nginep di sana. Nanti akan terbangun jiwa kesatria di sana. Bagaimana hidup di sana nggak makan yang pakai gembreng. Kemudian lari-larinya mencoba 20 macam halang rintang. Coba dibawa ke sana pasti akan ada jiwa korsa dan rasa bangga. Sehingga boleh saja yang Wira Kartika sudah ya banyak peminatnya, ya kan? Aku masuk boleh Wira Kartika, boleh. Jika Wira Kartika sudah 1 semester atau 2 semester, gantilah saya ke Saka Bakti Wisata. Ya silakan aja. Jika bagaimana masing-masing ini memberdayakan anggota seoptimal mungkin. Kalau dari Saka Bayangkara mungkin satu saat dibawa ke SPN. Walaupun standar militer tetap sama, HR ada 20 macam, Dahura ada berbagai macam, dan berbagai senjata-senjata, mereka jadi tahu persis. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan masyarakat, bagaimana pengendaliannya, itu mereka sudah ngerti. Apa yang akan dilakukan SOP oleh polisi, mereka ngerti. Kalau masalah SDM, saya kira sudah cukup memadai lah ya. Di Koramil sudah ada yang dibina anggota KMD ada ya. Kalau di Polsek sudah ada semuanya, ada KMD. Kalau Koramil perlu, suatu saat kiriman ke KMD. Jadi minat ke pramukanya paham ilmu ketentaraannya piawe, jadi berkolaborasi. Karena sebenarnya pramuka itu adalah perkawinan antara ilmu militer dan ilmu tradisi. Ya, jadi
militernya di tentara, kemudian mewarnai di pramuka, dan juga juga angkat menjadi kultur di pramuka. Jadi monggo yang Kompas saya kira itu investasi ya. Saya kira membaca Kompas tetap harus ya. Walaupun sekarang ada Google Map, yang pramuka tetap semampu Morse, Kompas tetap harus menaksir pohon dulu ya, kita diajar waktu kecil itu. Durewit kan dulu ya pirang meter kan kita ukur lebarnya, kita dilatih. Itu jangan gila kan, walaupun kita sekarang alatnya canggih, tapi kita bagaimana sudut mengukur ketinggian pohon dengan cara ya, tidur aja ditarik 45 derajat memperkirakan tinggian satu pohon. Dan itu namanya scouting skill pramuka. Pelatih para pembina pramuka itu mahir hal itu. Suatu saat barangkali ketika latihan Wira Kartika atau Sal Bayangkara, undanglah dari pramuka juga. Jadi nanti bisa berkolaborasi. Bagaimana ilmu kepramukaannya dekat dengan Wira Kartika dan juga sangat yang lainnya. Kalau bicara teknis, saya kira sudah orang muyai, panjangnya kesehatan dan rencana teknisnya. Tapi masalah scouting skill, mungkin pembina-pembina pramuka lebih tahu lebih banyak tentang bagaimana membangun training supaya mereka tidak ego sekolah atau madrasahnya ada masa pelajaran supaya mereka menjadi sama ini sekarang dan semuanya sama. Jadi kalau untuk investasi di Tentarisir, kalau hal-hal yang tadi saya kira harus, walaupun ada membaca PT itu tektonik gampang tapi angel. Saya pernah ikut Susping, saya itu Susping 4 bulan di Mai ya. Saya waktu teori saya pinter banget baca peta, baru di lapangan geser sidik jeblas tuh banget itu. Saya harus kembali dengan jalan kaki, kembali pada rute awal lagi. Aku domain anak buah gitu. Padahal kembalinya sudah nyolong-nyolong naik truk itu terpepes dan keunangan banding strukturnya. Jelas itu salah, hanya sedikit koordinatnya geser, ya jauh banget menyimpang. Jadi itu mungkin ada yang mau ngendikan lagi? Oke. Tadi disampaikan bahwa Wira Kartika itu di sini itu pernah mewakili perang Saka di Sulawesi. Sulawesi. Iya. Nah, dari SLTA itu SMK dari Purwojati, yang satu dari SMA Negeri 1 Purwokerto. Hanya ada sebuah masalah, ini kan terbaik Kak, atas nama Wawan itu dulu terbaik, kemudian saat kegiatan karena kebaikannya itu dipanggil oleh Pasiter, dijanjikan untuk menjadi tentara, tapi kecelakaan Kak, yang akhirnya giginya hilang, akhirnya sekarang jadi tukang roti, tidak jadi tentara. Ya ini kecelakaan saja itu. Jadi sebenarnya pernah dijanjikan dan surprise untuk SMK Negeri Purwojati. Terima kasih. Ya, itu salah satu kelebihan daripada ikut Saka, apalagi kalau sekarang Wira Kartika Bayangkara, itu sudah mengenal lah bagaimana dunia ketentaraan, dunia kepolisian, sehingga kan daftar sekolah kedinasan, APDN atau STPDN atau siapapun, itu sudah menang mental dulu. Apalagi juga dilatih bela diri, BDTB, maka di sana sudah menjadi percaya diri tinggi. Itu moral yang sangat berharga ketika kompetisi sudah moralnya tinggi. Apalagi kalau senjatanya memungkinkan. Tapi karena tadi kecelakaan, pasti fisiknya bagus, mentalnya pada tinggi, tapi memang ada standar kesehatan yang tidak boleh kurang. Tidak boleh hanya ya mungkin wirausaha Tuhan yang lain, tidak bisa ditentang. Oke Bu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang seperti tadi disampaikan bahwa salah satu tugas dari MABI adalah mendampingi, membimbing, dan memberikan dukungan. Nah, Kakak perlu saya sampaikan bahwa kalau saya lihat pengurus Kuaran yang tadi baru dilantik, insya Allah SDM-nya
sangat mendukung untuk memajukan Purwojati. Perlu kami sampaikan, salah satu Kak Mabigus di SD kemarin juga mendapat peringkat 3 tingkat kabupaten. Kak Warsinto kebetulan juga jadi wakil di sini. Itu peringkat 3 Kak. Jadi menjadi kebanggaan bagi kita warga Purwojati. Selanjutnya Kak Yatno, ini Kak Mabigus dari SMP 1. Dia juga pakar pramuka, sudah membawa anak didiknya sampai ke tingkat internasional ya Pak. Sampai internasional Bapak. Waktu di mana? Iya. Di SMP 1 Purwojati. Insya Allah nanti ke Jepang lagi Pak, SMP 1. Betul Pak. Makanya tidak boleh pergi dari Purwojati Pak. Harus di Purwojati aja. Bapak, insya Allah cita-cita kita warga Purwojati ingin bawa Purwojati jauh lah, terbang jauh sampai ke Jepang, insya Allah. Tetapi saya kalau mendengar keluhan dari Pak Kuaran seperti yang tadi disampaikan dalam sambutan, bolak-balik terkait dengan masalah dana dan anggaran. Selama ini Bapak, bahwa iuran pramuka itu terkesan hanya miliknya peserta didik. Jadi kalau tadi disampaikan anggota muda gitu ya. Sehingga kita hanya mengambil dana dari para peserta didik. Kemarin saja terkendala masalah SMK yang tadi disampaikan Pak Bangun. Sehingga praktis, saya sampaikan ini seperti curhatnya kita lah kepada kakak selaku dari Warcap, bahwa kendala Purwojati memang seperti itu. Banyak kegiatan-kegiatan yang ketika sampai pada masalah anggaran kita mentok akhirnya. Sehingga saya mohon dari Warcap, ketika tadi disampaikan ada penggalangan dari anggota dewasa gitu ya. Di sini mabiranya lengkap Pak, semua instansi ada, dari mulai Polsek, Koramil, Puskesmas, Kecamatan, insya Allah KUA, bisa ikut semua. Mohon dengan sangat kakak agar ini sebagai bekal bagi pengurus Kuaran, nanti dalam menggalang dana itu punya payung hukum, minimal mungkin ada semacam surat edaran. Kalau untuk Pak Mabigus cukup dari Korwilnya, insya Allah mereka siap gitu. Tetapi untuk ke para dewasa itu Kak, yang mungkin agak kesulitan bagi Kak Soting nanti selaku Kuaran di sini, harus ketemu dengan instansi-instansi kalau tidak membawa semacam edaran sebagai dasar untuk permintaan iuran mungkin agak kesulitan. Sehingga usul dari saya selaku Mabi, mungkin dari Warcap bisa memberikan semacam edaran atau apalah untuk pegangan bagi kita yang ada di Kuaran Purwojati khususnya, agar bisa menggali dana. Luar biasa kalau 10 desa bisa ikut iuran di Pak Camat, 1.000 saja, Karangtalun saja ada 5.000 itu Pak, berarti kan luar biasa nantinya. Mudah-mudahan seperti PMI Kak, PMI itu kan selalu sukses nih setiap tahun, mudah-mudahan untuk pramuka bisa seperti PMI, sehingga iurannya tidak besar, hanya 1.000, tetapi karena anggotanya luar biasa banyak, insya Allah ke depan cita-cita Purwojati bisa terlaksana. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Willy. Jadi ketika menjadi anggota di pramuka adalah steselnya aktif. Jadi tidak serta-merta atau otomatis jadi anggota. Aktif. Mereka harus di belangko dan kita buatkan kartu anggotanya. Yang lega di sini sekarang sudah punya kartu anggota semua? Yang belum dibuat kartu itu sudah punya? Nah, di ini membuat kartu anggota. Kalian bisa ngundang dari teman kami, Kak Nusul, atau daftarnya bawa ke Warcap. Kalau banyak ya diundang aja sini foto bareng-bareng, nanti langsung kita cetak. Itu untuk anggota. Nah, kalau anggota punya tanggung jawab iuran anggota. Maka yang paling penting bagaimana kita adalah mempramukakan yang belum jadi pramuka. Kalau ini sudah tinggal gawe KTA, rambut dan iuran pasti sukses. Nah, yang belum jadi pramuka kita pramukakan. Bagaimana caranya itu? Tadi ajak ulama, tokoh ekonomi, tokoh politik. Pengen yakin pramuka itu benar, kita pelajari bareng-bareng. Undang narasumber yang pramuka, kemudian ajak masyarakat yang katakanlah persatuan ojek katakanlah di Purwojati. Kita jadikan anggota pramuka.
ada kesatuan, ya. Kita pramukakan. Mereka tidak harus pakai seragam pramuka, mungkin rompi atau mungkin apa yang kira-kira atau privat pramuka, sehingga mereka menjadi ngerti tentang pramuka dan mereka mendukung pramuka. Tapi bukan berarti harus kalau ngojek pramuka gratis orang ya. Kelas pagi bina bangsa, kalau ngojek jadi pramuka bayar. Ojek tetap bayar, tapi jalannya pramuka, mungkin lebih sopan, lebih santun, mungkin lebih ramah pada pelanggannya. Itu yang barangkali kita ingin komunitas-komunitas ini ya, namanya SAPO ya, satuan komunitas, itu kita bina. Semua kita garap menjadi pramuka. Yuk kita jadikan anggota pramuka, kita iuran anggota pramuka. Kalau bahasanya iuran pasti ketone iuran bilang seribuan. Kalau infak, aku dimanggung belas kok ya, silakan aja bahasanya. Saya kira Pak Yatno ini bagus sekali, kader-kadernya sudah berprestasi. Sebenarnya apa? Potensi pramuka di mana-mana sama. Bahkan sekarang ada suatu tendensius yang maju, yang pinggiran, yang kota malah pada menurun sekarang. Kan luar biasa. Berarti potensinya sebenarnya sama, tapi ketakutannya orang pinggiran, umpamanya di berkerja lah contohnya, itu adalah dari Subang. Kemudian yang juara 2 dari Meranjen, orang tinggal desa, SD di desa, tapi luar biasa, kota malah kalah gitu. Artinya apa? Monggo jadi kalau bisa mencari, menemukan untuk bisa diorbitkan tingkat dulu pakai sampai LT5 ya, cuma menit-menit akhir banyak langsung promosi, gitu. Sampai akhir langsung diberikan apresiasi menjadi kepala SMP 2. Oke, mungkin ada yang lagi, satu lagi. Ya, kalau tidak ada yang di sekolah madrasah, mungkin ada yang menyampaikan. Tadi cuma 22 kan, tinggal 13 yang itu. Oke, kalau gitu terima kasih. Selamat bekerja, mengabdi dan berbakti pada pengurus dan mabdi yang baru. Terima kasih pada pengurus yang lama dan sebagian juga dari pengurus yang baru lagi. Mari kita tata niat kita. Berpramuka itu adalah untuk beramal jariah, ilmu, tenaga, pikiran atau material. Ya, kita berpramuka niatnya itu. Kenapa? Mudah-mudahan dengan kita ikut serta menyisihkan sebagian yang kita miliki, ilmu, tenaga, pikiran mereka menjadi yang bermanfaat dan menjadi bangsa, itulah menjadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan ajaran yang baik. Ikhlas pati bina bangsa, berbudi bawaksana. Mudah-mudahan dimudahkan Allah dalam kita melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Pembacaan doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalil wajhil karim wa 'azimi sultanik. Amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Rahim, dalam limpahan rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami segenap warga anggota Gerakan Pramuka bersama-sama dapat melaksanakan pengukuhan dan pelantikan Majelis Pembimbing Ranting dan Pengurus Kuartir Ranting Kecamatan Purwojati masa bakti 2021-2024. Kami tengadahkan muka dan hati kami bersimpuh di hadapan-Mu untuk memanjatkan puji syukur seraya mengantarkan seberkas doa. Semoga Engkau berkenan menerimanya. Ya Allah yang Maha Pengasih tak pilih kasih, berikanlah bimbingan, perlindungan, dan kekuatan lahir dan batin dalam kami membina anak-anak bangsa kami, generasi penerus pewaris cita-cita perjuangan pahlawan kami. Hiasilah diri kami dengan iman, ilmu, serta budi yang utama. Berilah kami kejernihan pikir, hati yang lapang, dan kesabaran dalam kami melaksanakan tugas dan kewajiban kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, penggenggam kehidupan dan semesta raya, janganlah Engkau bebankan di atas pundak kami suatu perkara yang tidak sanggup kami memikulnya.
Hindarkanlah diri kami dan bangsa kami dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya. Jadikanlah kami orang yang sabar dalam menerima cobaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Ilahi Rabbi, hanya kepadamu kami berserah diri, bertawakal dan bertaubat. Dengan sepenuh harapan, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi rangkaian upacara pengukuhan dan pelantikan Majelis Pembimbing Ranting dan Pengurus Kuartir Ranting Kecamatan Purwojati masa bakti 2021-2024 selesai. Marilah kita tutup bersama dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Selanjutnya ada sesi foto bersama. Dari Mabiran dahulu dengan Kak Warcap.
Langsung ya, satu. Kayak mana kok olahraga badan di sekitar jalan kaki tidak benar-benar bro, sama.